Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi bersama kami dalam YouTube channel Ramlo Official. Sebelum kita memulai pembahasan materi kita kali ini, alangkah baiknya kami berharap kepada seluruh rekan-rekan sahabat yang telah mengikuti channel Ramlo Official untuk like, subscribe, dan share channel kami. Ditunggu ya. Terima kasih bagi seluruh sahabat Ram yang telah like, subscribe, dan share channel Ramlo Official. Kali ini di episode ke-12, dari beberapa permintaan sahabat Ram melalui WhatsApp dan Instagram, kita akan membahas tema yang ke-12 ini tentang hukum waris. Mari kita ikuti pembahasannya. Seluruh sahabat dan rekan-rekan semua, berkaitan tentang hukum kewarisan dibahas dalam pasal 171 kompilasi hukum Islam. Ayat 1 menyebutkan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang proses perpindahan harta kepemilikan, harta peninggalan atau tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak mendapatkan warisan dan berapa masing-masing pembagiannya. Dalam hukum kewarisan, kita memisahkan pengertian-pengertiannya antara apa itu pewaris, apa itu ahli waris, apa itu warisan. Dalam kompilasi hukum Islam, yang disebut dengan pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan harta peninggalan yang bisa diwariskan kepada pewaris. Apa itu harta peninggalan? Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diwariskan oleh ahli warisnya. Bisa berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Sedangkan yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dari orang yang meninggal dunia tadi. Nah, inilah pengertian-pengertian penting dalam hukum kewarisan. Ada 3. Pertama adalah pewaris, harta warisan, dan apa itu yang dimaksud dengan ahli waris. Kelompok-kelompok ahli waris dalam pasal 174 kompilasi hukum Islam disebutkan ada 2 kelompok. Pertama adalah menurut hukum hubungan darah. Pertama, golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek. Untuk golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dari nenek. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda. Yang kedua, apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Yang paling terpenting adalah bagaimana tanggung jawab seorang ahli waris kepada pewaris. Tanggung jawab seorang pewaris, seorang ahli waris terhadap pewaris, diantaranya bagaimana menyempurnakan proses pemakaman pewaris, baik fardu kifayahnya menyolatkan, memandikan, dan menguburkan
jenazah. Yang kedua adalah bagaimana menyegerakan, mempercepat penyelesaian hutang piutang apabila semasa hidupnya pewaris meninggalkan hutang piutang. Ketiga, tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris adalah melaksanakan wasiat apabila ada ketika hidupnya membuat wasiat. Ahli waris wajib untuk menyegerakan wasiat dari pewaris. Yang keempat adalah menyegerakan pembagian harta warisan. Hal inilah yang menjadi penting sebagai tanggung jawab seorang ahli waris terhadap pewaris. Secara teknis diwajibkan disegerakan supaya tidak ada beban kepada pewaris yang telah meninggal dunia. Seperti tadi pembagian harta warisan, baiknya itu ketika pewarisnya meninggal, ahli warisnya menyegerakan melakukan pembagian warisan. Dalam kompilasi hukum Islam juga selain mengatur tentang pembagian warisan, kompilasi hukum Islam itu juga mengatur tentang batalnya seorang ahli waris mendapatkan warisan. Hal ini disebutkan di dalam pasal 173 yang menjelaskan seorang ahli waris batal mendapatkan warisan apabila dipersalahkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap pewaris. Yang kedua, dipersalahkan secara memfitnah, telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Dua hal inilah yang dapat menghalangi, membatalkan seorang ahli waris mendapatkan warisan atas peninggalan pewaris. Bagaimana kita mengetahui bahwa seseorang itu sebagai ahli waris? Pasal 172 kompilasi hukum Islam menyebutkan ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian. Sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut ayah atau lingkungannya. Inilah ahli waris yang diatur di dalam pasal 172 kompilasi hukum Islam. Bang, masuk pertanyaan nih dari sahabat Ram. Ada harta warisan berupa 3 bidang tanah. Bidang tanah itu yang pertama warisan bawaan suami dari orang tuanya. 1 bidang tanah warisan bawaan istri dari orang tuanya, dan 1 bidang tanah warisan bersama. Mereka meninggalkan 4 orang anak laki-laki dan 4 orang anak perempuan sebagai ahli waris. Setelah mereka meninggal, orang tuanya 2 ini meninggal, tanah warisan itu menjadi sengketa anak-anaknya. Bagaimana cara membaginya sesuai hukum? Atas pertanyaan pemirsa, dari kasus tadi dapat kita simpulkan bahwa dari 8 anak yang ditinggalkan pewaris memiliki harta bawaan masing-masing orang tuanya. Ibunya membawa harta bawaan, bapaknya membawa harta bawaan, dan 1 harta bersama. Bagaimana bisa adil untuk membagi harta peninggalan pewaris? Teknisnya masing-masing bisa dilakukan penjualan di tempat warisan berada. Bisa dilakukan penjualan, hasil
penjualan warisan tadi itulah nanti dibagi kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing, atau dari tanah tersebut dibagi ukuran dari tanah. Bisa luasnya secara teknis misalnya 3000 meter satu lokasi dibagi 8. Ini teknis pembagian warisan ada 2. Bisa dilakukan pembagian tanahnya, atau asetnya dijual, nilainya inilah dibagi kepada seluruh ahli waris sesuai dengan pendapatan pembagian warisan atas warisan yang dijual tersebut. Pertanyaan lagi nih Bang Masro. Selamat malam Pak, saya mau minta bantuan pencerahan soal harta warisan sebuah rumah yang ditinggalkan almarhum ayah saya. Ayah saya meninggal dunia meninggalkan harta sebuah rumah seluas 150 meter dan mempunyai 2 anak laki-laki dari istri terdahulu. Sekarang sudah cerai dan istri sambung tidak punya anak. Rumah itu sudah ada sebelum pernikahan ayah saya dengan istri sambung yang sekarang. Rumah itu hasil pembagian harta gono gini ketika ayah saya bercerai dengan ibu saya. Pertanyaannya, apakah istri ayah saya mendapatkan hak pembagian warisan rumah yang ditinggalkan ayah saya? Kalau memang beliau dapat, berapa ya Pak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pastinya janda itu tetap mendapatkan warisan terhadap peninggalan pewaris. Berapa pembagiannya? Di dalam pasal 180 menyebutkan janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Artinya kalau tadi kronologinya pewaris meninggalkan anak dari istri pertama dan janda tidak meninggalkan anak, maka hak si janda tadi dari warisan pewaris harta bapaknya 1/8 dari seluruh ahli waris. Kira-kira begitu yang disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam. Masuk pertanyaan lagi nih Bang. Mohon izin menceritakan kronologisnya terlebih dahulu. Kami 3 bersaudara, anak kandung dari almarhum ayah yang bernama Abdul Halim. Ayah kami adalah seorang pensiunan ASN guru semenjak ibu kandung kami meninggal. Sebagai ahli waris, ayah kami menikah lagi dan kemudian dikaruniai anak, dan saat ini sudah 10 tahun. Yang ingin kami tanyakan, apakah kami 3 bersaudara dari anak istri pertama punya hak sebagai ahli waris atas dana pensiunan almarhum ayah kami? Yang dimaksud dana pensiunan di sini bukan dana pensiun bulanan, melainkan dana pensiunan pertama ketika baru purna jabatan. Ayah kami dapat dana pensiun dari Taspen sebesar 100 juta. Sebagai ahli waris atas nama pensiun almarhum ayah kami, yang dimaksud dana pensiun di sini, sementara istri kedua, istri sah masih ada, apakah kami ada hak juga atau tidak ada dari dana tersebut? Mohon ditujukan dasar hukumnya. Ya, baik, pastinya seluruh peninggalan dari pewaris berupa benda atau hak-hak lainnya, maka seluruh ahli waris mendapatkan hak terhadap warisan tersebut. Kalau tadi yang menjadi sengketanya adalah gaji pensiunan dari pewaris, maka itu masuk kategori hak yang wajib dibagi kepada ahli warisnya. Kira-kira begitu yang bisa kita sampaikan. Supaya mempermudah, di dalam kompilasi hukum Islam sangat jelas membagi pembagian seluruh ahli waris seperti disebutkan dalam pasal 176, disebutkan
apabila ahli waris apabila pewaris hanya meninggalkan anak perempuan seorang, dia hanya mendapatkan separuh bagian. Bila 2 orang atau lebih, mereka bersama-sama mendapat 2/3 bagian. Dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah 2 berbanding 1 dengan anak perempuan. Pasal 177 menyebutkan ayah mendapat 1/3 bagian. Bila pewaris tidak meninggalkan anak, apabila ada anak, ayah mendapatkan 1/6 bagian. Selanjutnya, pasal 176 kompilasi hukum Islam menyebutkan ibu mendapatkan 1/6 bagian bila ada anak atau 2 saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau 2 orang saudara atau lebih, maka ia mendapatkan 1/3 bagian. Untuk ibu mendapatkan 1/3 bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah. 179 kompilasi hukum Islam menyebutkan duda mendapat separuh bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak. Dan bila pewaris meninggalkan anak, maka duda mendapat 1/4 bagian. 180 kompilasi hukum Islam menyebutkan janda mendapatkan 1/4 bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, maka janda mendapatkan 1/8 bagian. Kira-kira seperti itu pembagian-pembagian yang bisa disebutkan di dalam kompilasi hukum Islam. Bisa nanti lebih lanjut dilihat dalam kompilasi hukum Islam. Baik, pemirsa, kira-kira itulah pembahasan kita secara singkat, umum, yang bisa kita diskusikan tentang pembagian warisan dalam hukum waris. Lebih lanjut nanti bisa berdialektika melalui WhatsApp, email, dan Instagram Ram Law Office. Sekali lagi kami juga menyampaikan permohonan kepada seluruh pemirsa yang setia mengikuti channel Ram Law Office untuk tidak bosan-bosannya like, subscribe, dan share YouTube kami. Mudah-mudahan dari share sahabat semua, kontennya bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cakrawala hukum.